Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS analisis fungsional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roja Khalidah, NIM 196100029. Berikut penjelasan-penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ruang bernorma, ruang Banach, ruang Hilbert, dan penggunaan kata samaan Cauchy, Skewers, dan kata samaan Holder. Yang pertama, langsung saja pada penjelasan yang pertama, yakni adalah ruang bernorma. Diberikan fungsi linier K, fungsi X adalah anggota himpunan K dengan syarat norm X adalah anggota himpunan dari bilangan real. Nah, memiliki 4 sifat. Yang sifat pertama adalah norm X kurang dari sama dengan 0 untuk setiap X adalah anggota himpunan K. Yang kedua adalah norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan theta, dengan syarat theta bukan dari vektor 0. Yang sifat ketiga yakni norm AX sama dengan mutlak A mutlak alfa dikali norm X untuk setiap skalar alfa dan X adalah anggota dari himpunan K. Sifat keempat adalah norm X ditambah Y adalah kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y untuk setiap X, Y adalah anggota himpunan K. Nah, empat sifat tersebut adalah norma pada K dan bilangan non-negatif atau norm X disebut norma vektor. Ruang linier K yang dilengkapi dengan suatu norma X disebut ruang bernorma. Selanjutnya adalah ruang Banach. Di sini saya mengambil satu contoh, yaitu perhatikan bahwa C adalah C atau disebut Cauchy, A, B, dan norm tak hingga. Dengan norm F tak hingga sama dengan bat X anggota AB mutlak Fx untuk setiap F adalah anggota himpunan CAB adalah ruang bernorma. Karena setiap norma merupakan ruang metrik, diambil sebarang barisan Cauchy adalah Fn subset dari CAB. Karena jika anggota himpunan kurang lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli n ke 0, sehingga untuk setiap dua bilangan asli m, n lebih besar sama dengan n ke 0, maka terbukti bahwa B Fm, Fn sama dengan norm Fm dikurangi Fn tak hingga sama dengan bat X adalah anggota dari AB norm Fm ke X dikurangi Fnx kurang dari anggota himpunan dibagi 4. Maka disimpulkan bahwa X anggota AB barisan bilangan Fnx adalah barisan Cauchy, maka CAB norm X tak hingga adalah konvergen. Bukti selanjutnya, jadi untuk setiap X anggota AB terdapat bilangan Fx, maka limit n tak hingga Fnx sama dengan Fx, yaitu limit n tak hingga mutlak Fnx dikurangi Fx sama dengan 0. Jadi jika n lebih besar sama dengan n ke 0, maka mutlak Fnx dikurangi Fx sama dengan limit n tak hingga mutlak Fnx dikurangi Fnx kurang dari anggota himpunan dibagi 4. Bukti selanjutnya, karena F merupakan fungsi yang terdefinisi pada AB, maka diambillah Fn subset dari CAB. Maka untuk setiap n anggota
norm fungsi Fn kontinu pada interval tertutup pada AB. Jadi untuk bilangan anggota himpunan yang lebih besar dari 0 dapat ditulis dengan delta lebih besar dari 0 yang tidak bergantung pada X anggota himpunan AB. Sehingga jika X, Y adalah anggota himpunan AB dan mutlak X dikurangi Y adalah anggota kurang dari delta, maka berakibat mutlak Fn ke 0 X dikurangi Fn ke 0 Y kurang dari anggota himpunan dibagi 4. Kesimpulan bukti dari bukti-bukti yang sudah saya jelaskan bahwa untuk sebarang bilangan anggota himpunan yang lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga jika X, Y adalah anggota AB dan mutlak X dikurangi Y kurang dari delta, terbukti bahwa mutlak Fx dikurangi Fy, maaf ini terdapat ada kesalahan penulisan, maksudnya mutlak Fx dikurangi Fy kurang dari sama dengan mutlak Fx dikurangi Fn ke 0 ditambah Fn ke 0x dikurangi Fn ke 0y ditambah Fn ke 0y ditambah mutlak Fn ke 0y dikurangi Fy kurang dari himpunan anggota dibagi 4 anggota ditambah anggota himpunan 4 ditambah anggota himpunan dibagi 4 kurang dari anggota himpunan tersebut. Atau terbukti bahwa F adalah anggota Cauchy AB, bahwa norm Fn dikurangi F tak hingga sama dengan bat X anggota himpunan AB, mutlak Fnx dikurangi Fx sama dengan bat X adalah anggota AB, limit n tak hingga mutlak Fnx dikurangi Fnx kurang dari anggota himpunan dibagi 4. Sebelumnya berdasarkan dua kesimpulan terakhir, nah ini kesimpulan yang ini dan juga yang ini, maka terbuktilah bahwa barisan Cauchy Fn adalah anggota himpunan Cauchy AB itu konvergen pada suatu fungsi f yang anggotanya adalah Cauchy AB, dan bukti tersebut menyimpulkan bahwa barisan Cauchy adalah ruang Banach. Selanjutnya bagian ketiga yang akan saya jelaskan adalah ruang Hilbert. Nah, ruang Hilbert ini, sebelumnya tadi adalah barisan Cauchy, ruang Banach. Ruang Banach itu adalah ruang bernorma yang lengkap. Nah, sedangkan ketika saya pada ruang Hilbert yaitu artinya ruang bernorma yang lebih khusus dan banyak pula pemakaiannya. Pada definisi 3.2.1 diketahui H adalah ruang linear. Fungsi H dikali H adalah anggota barisan Cauchy, XY adalah anggota H kali H dengan syarat X, Y adalah anggota dari J. Nah, rumus-rumus tersebut memiliki beberapa sifat. Ada 4 sifat. Yang pertama adalah X, Y sama dengan Y, X. Yang kedua, X, Y sama dengan A dikali X, Y. Yang ketiga, X ditambah Y, Z sama dengan X, Z ditambah Y, Z. Untuk setiap X, Y, Z adalah anggota dari H dan skalar alfa. Yang keempat, X, adalah lebih besar dari 0 jika dan hanya jika X tidak sama dengan theta. Nah, pada ruang linear H ini dilengkapi dengan suatu inner product atau disebut juga ruang pre-Hilbert. Nah, empat sifat ini
disebut inner product atau dot product pada H. Begitu. Yang terakhir adalah ketaksamaan Cauchy, Skeward, dan ketaksamaan Holder. Ada dua bukti. Yang pertama, jika satu kurang dari P kurang dari tak hingga dan 0 kurang dari Q kurang dari tak hingga dan 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 1, maka untuk setiap X sama dengan X ke K adalah anggota dari L ke P dan Y sama dengan Y ke K adalah anggota dari L K. Terbukti bahwa mutlak dari sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga XK kali YK kurang dari sama dengan sigma X dikurangi 1 X sama dengan 1 sampai tak hingga mutlak XK YK kurang dari sama dengan norm X ke P kali norm Y ke Q. Untuk setiap bukti kedua, untuk setiap X sama dengan X ke K, anggota himpunan L1 dan Y sama dengan YK anggota himpunan L tak hingga. Terbukti bahwa mutlak sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga XK dikali YK kurang dari sama dengan sigma X sama dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga mutlak XK kali YK kurang dari sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dikali mutlak X ke K dikali bat K lebih besar sama dengan 1 kali Y kali mutlak YK sama dengan norm X ke 1 dikali norm Y tak hingga. Yang berikutnya adalah ketaksamaan Holder. Untuk setiap X sama dengan X ke K, Y sama dengan Y ke K adalah anggota himpunan LP dan 1 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan tak hingga. Terbukti bahwa norm X ditambah norm Y sama dengan norm X ke P ditambah norm Y ke P. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.